Sini Bu, di sini saya akan meresponsi tentang proses hipotermi dan dampak ASI pada bayi baru lahir terhadap metabolisme. Hipotermi merupakan suatu kondisi bayi di bawah normal, suhu bayi normal yaitu 36,5 sampai 30,5 derajat Celcius, di mana hipotermi terbagi menjadi 3, yaitu hipotermi secara ringan, sedang, dan berat. Untuk hipotermi secara ringan, itu suhunya kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian untuk yang sedang itu suhunya 32 sampai 36 derajat Celcius, dan yang berat itu suhunya di bawah 30 derajat Celcius. Untuk tanda-tanda awal bisa dilihat dari seluruh tubuh bayi itu teraba dingin. Kemudian saya lanjut etiologinya. Etiologi yang pertama itu ada penurunan produksi panas, terus ada kegagalan termoregulasi, kemudian adanya peningkatan panas yang hilang. Untuk penurunan produksi, panas ini disebabkan karena kegagalan di dalam sistem endokrin dan terjadinya penahanan basal metabolisme di dalam tubuh si bayi, sehingga terjadinya penurunan produksi panas di tubuh bayi. Kemudian yang kedua, ada kegagalan termoregulasi. Hal ini disebabkan karena adanya kegagalan dari hipotalamus dalam menjalankan fungsinya sebab berbagai penyebab. Contohnya, bayi mengalami hipoksia, bayi juga mengalami hiposepsis yang menyebabkan adanya gangguan dari termoregulasinya. Dan yang terakhir ada peningkatan panas yang hilang. Nah, hal ini bisa terjadi karena panas tubuh si bayi ini akan berpindah ke lingkungan sekitar dan tubuh si bayi akan kehilangan panas. Mekanismenya itu juga ada 4. Mekanisme yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi ini suatu kehilangan panas dari tubuh si bayi diakibatkan dari penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas dari tubuh bayi sendiri karena setelah lahir bayi tidak segera dikeringkan. Selain itu, apabila bayi terlalu dini dimandikan, juga akan menyebabkan hipotermi secara evaporasi. Selanjutnya ada konduksi. Konduksi merupakan kehilangan panas dari tubuh bayi itu melalui kontak langsung antara tubuh dan permukaan yang dingin seperti bayi ditempatkan di meja atau di tempat-tempat yang dingin atau bayi di tempat timbangan yang dingin. Itu bisa terjadi hipotermi. Kemudian adanya konveksi. Konveksi ini adalah kehilangan panas tubuh di mana saat bayi terpapar udara yang suhu dingin, sehingga menyebabkan suhu tubuh bayi kehilangan secara cepat. Kemudian adanya radiasi. Untuk radiasi ini, kehilangan panasnya terjadi karena ditempatkan di benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh si bayi ini. Biasanya, walaupun tidak bersentuhan secara langsung dengan tubuh bayi, tapi bisa menyebabkan kehilangan panas tubuh secara radiasi. Kemudian, adapun dampak ASI pada bayi baru lahir terhadap metabolisme. Air susu ibu atau disebut ASI adalah makanan terbaik bagi bayi baru lahir, baik bayi yang dilahirkan cukup bulan atau disebut matur maupun kurang bulan atau disebut prematur. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI banyak keuntungan fisiologis maupun emosional. WHO merekomendasi pemberian ASI secara eksklusif, sekurangnya selama usia 6 bulan pertama. Dari berbagai penelitian juga didapatkan bukti yang menunjukkan keuntungan pemberian ASI jangka pendek maupun jangka panjang. Keuntungan tersebut diantaranya pencernaan bayi yang lebih mudah, kemudian lebih sedikit residu lambung atau kejadian muntah, menurunkan kejadian infeksi seperti sepsis dan meningitis, kemudian menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian membantu meningkatkan kecerdasan si bayi, dan ASI juga bermanfaat untuk mencegah resiko ibu dan bayi terkena penyakit. Baik Ibu, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi saya tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu.